Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, cara mendapat berkat Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sangat bersyukur. Kami tahu kami ada karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya, kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Cara mendapat berkat Tuhan. Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Dikatakan begini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah Anda bahwa Tuhan senang memberkati kita yang adalah anak-anak-Nya? Tuhan sanggup mencukupi, bahkan melimpahkan segala kebutuhan kita, baik kebutuhan rohani ataupun jasmani. Lebih dari yang saudara minta, lebih dari saudara doakan ataupun pikirkan. Jadi saudara, Tuhan bisa bekerja memberkati kita tanpa batas, sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja di dalam kita. Untuk itu saudara, kita harus tetap percaya di dalam keadaan apapun, bahwa Bapa yang kita sembah, Dia adalah Bapa yang sangat baik. Untuk itu dalam hidup ini kita perlu ada satu relationship, ada satu hubungan dengan Bapa. Kita gak bisa cuma menerima berkat tanpa hubungan. Karena berkat tanpa hubungan itu akan menjadi masalah tersendiri. Berkat bisa berubah jadi kutuk kalau kita tidak ada hubungan dengan Bapa. Untuk itu pentingnya kita membangun hubungan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan baik-baik. Tuhan senang memberkati, yes, Dia senang memberkati. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita renungkan baik-baik. Nah, yang pertama, Allah memberkati kita itu sesuai dengan kemampuan kita dalam menanggungnya. Sekali lagi, tergantung sesuai bagaimana kita bisa menanggungnya. Berapa banyak orang tidak kuat ketika diberkati? Berapa banyak orang kemudian jadi berdosa karena berkat yang ada disalah gunakan. Jadi perlu kita ingat, Tuhan senang memberkati, tapi sesuai dengan kemampuan kita untuk menanggungnya. Kalau itu jadi berkat, saya percaya Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah. Tapi kalau kemudian itu membuat kita jauh daripada Tuhan, membuat kita berdosa, maka Tuhan pun akan membatasi. Itu penting untuk kita renungkan. Nah, kemudian dengan iman kita menerima yang dari Tuhan sesuai dengan kapasitas iman kita.
Kita harus mengenakan iman untuk segala perkara, untuk segala tantangan kehidupan ini. Kita harus menggunakan iman yang Tuhan berikan. Sebab kita hidup dalam Tuhan, kita itu harus hidup dengan iman. Baik waktu kita sehat, baik waktu kita sembuh, baik waktu kita diberkati ataupun tidak. Kita harus punya yang namanya iman. Jangan ragu-ragu akan janji Tuhan. Jangan kemudian bimbang, sebab dengan iman kita akan menerima sesuai dengan iman kita. Kalau tidak ada iman dan kita kemudian bimbang, maka tidak akan mendapat apa-apa. Nah, jadi perlu kita renungkan. Yang pertama, Tuhan memberkati sesuai kemampuan kita dalam menanggung. Yang kedua, Tuhan memberkati sesuai dengan kapasitas iman kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita lulus atau tidak. Kita lulus atau tidak. Termasuk dalam hal keuangan, dalam hal tanggung jawab pekerjaan, dalam hal masalah yang ada. Kita lulus apa tidak? Karena ujian itu penting untuk mengetahui sebuah kemurnian, untuk mengetahui lulus apa tidak. Jadi penting sekali sebenarnya untuk kemudian kita diuji. Tapi percayalah, ujian itu tidak melebihi kekuatan kita. Ya, jadi itu penting sekali. Nah, banyak orang mengharapkan Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Itu memang bagian Tuhan. Tetapi saudara, ingatlah, jangan lupa, kita juga harus menyelesaikan apa yang menjadi bagian kita. Ya, jadi jangan cuma minta diberkati, tapi bagian kita tidak kerjakan. Nah, apa yang dimaksud bagian kita yang harus dikerjakan? Yaitu kita harus hidup kudus. Kita harus hidup benar. Bagaimana Tuhan mau memberkati kita kalau hidup kita nggak benar, kalau hidup kita nggak kudus? Yang ada, berkat itu akan membuat kita tambah jauh daripada Tuhan. Jadi itu yang pertama. Bagaimana Tuhan mempercayakan berkatnya, hidup benar dan kudus. Yang kedua, bagaimana kemudian berkat itu dipercayakan? Bekerjalah dengan baik. Bekerjalah dengan excellent. Kita tekun, kita setia, kita taat, kita jujur. Sehingga Tuhan memberkati. Sehingga orang respect. Sehingga promosi itu terbuka dan berkatnya dilimpahkan. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk kita diberkati atau mendapatkan berkat? Maka ketiga ini hal yang penting. Yang orang mau diberkati, tapi yang ketiga ini nggak mau, susah. Dan aku berdoa yang ketiga adalah kesukaan kita, yaitu kita senang dalam menabur. Sebab kalau kita ingin menuai, kita harus menabur. Tidak akan mungkin ada tuaian kalau tidak ada taburan. Untuk itu saudara, percayalah, Tuhan pasti memberkati engkau. Tuhan pasti mempromosikan engkau. Dengan catatan kita mesti memperhatikan kemampuan kita dalam menanggung semuanya. Terus kemudian kita harus iman kita diperkokoh, diperkuat. Terus kemudian kita mesti melewati ujian supaya kita lolos. Dan kemudian kita harus menunggu juga waktu Tuhan. Dan jangan lupa saudara, hidup benar, hidup suci, bekerja dengan baik, dan hiduplah dalam menabur, pasti diberkati ataupun menuai. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.